Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyukru ala nikmatillah, asyukru ala jami'i ni'amillah. Amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tatim bi nikmati as-shalihat. Alhamdulillah kepada para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami sanjung-sanjung, ya. Semoga semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kita akan pelajari ini kitab Aqidatul Awam, ya. Kitab tauhid. Ini kalau dalam pesantren kami di SP7 itu Aqidatul Awam itu yang tingkatan kelas 1, ya, kelas 1. Nanti ada lagi kelas 2, kitab namanya Tijan Darori, kitab apa? Tingkatan tauhid itu. Sama Qatrul Wais. Nanti naik lagi kelas 3, kitab tauhidnya namanya apa namanya itu, Jawahirul Kalamiyah, kelas 3. Nanti kelas 4 lagi naik namanya Kifayatul Awam. Kelas nanti kalau nanti dari kelas 5 Dasuki Alamul Baroiyah. Terus jadi kitab tauhid ini tingkatan-tingkatan. Loh, kenapa kok kita baca Aqidatul Awam? Iya, karena ini dasar. Nah, orang itu tidak akan sampai ke tempat yang tinggi kalau dia nggak menyentuh dasar. Bisa kita langsung lompat ke bangunan yang tinggi kan bisa, perlu ada tangganya kan, kita daki pelan-pelan sampailah ke tempat tujuan. Salah ya. Karena kalau kita paham Aqidatul Awam ini, kita paham, insyaallah kita akan mudah memahami kitab-kitab yang setelahnya. Insyaallah ya. Ini kitab Aqidatul Awam ini bukan kitab main-main ini. Ini yang ngarangnya Said Ahmad Marzuki, ini seorang keturunan Rasulullah SAW, ya. Beliau itu adalah cucunya Rasulullah SAW. Dan karangan beliau itu yang mentalkan lafaz Rasulullah, lafaz per lafaz yang berhuruf itu langsung dari Rasulullah SAW. Makanya usahakan bapak-bapak ini kalau bisa hafal nih nadom ada sekitar 25 syair, 25 bait nadom nih. Kalau hafal nih ada 2 jaminan di dalam keterangan beliau. Pertama, cita-cita kita akan dikabulkan Allah SWT. Ya. Kemudian yang kedua, masuk surga. Nah, itu jaminannya. Apa itu nadomnya? Gampang. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil insani. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah, terus sampai 25. Paling cuma 5 menit kalau selesai. Dan kitab tauhid ini, akidah ini kan akidah ini dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia ini. Bahkan sampai luar negeri, Maroko dan lain-lain. Banyak. Karena untuk kedasaran kita. Insyaallah ya, kalau semua ya. Kemudian mungkin orang bertanya, loh, apa sih fungsi tauhid? Nah, kan itu. Makanya kalau ada tanya begitu kita tanya ke dia. Lah emang antum itu nggak butuh tauhid apa? Nah, kalau nggak butuh tauhid ya nggak akan bisa kita ini meyakini Allah SWT, nggak akan bisa. Lah orang awam itu nggak belajar tapi dia sholat. Iya dia sholat tapi nggak yakin. Sholat itu beda. Makanya sholatnya orang alim, orang yang tahu ilmu,
dengan sholatnya orang jahil yang nggak tahu ilmu itu beda jauh. Faqihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abid. Satu orang ahli ilmu yang faqih itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ngerti soalnya. Maka suatu ketika ada apa namanya itu orang ahli ibadah ini, tapi dia nggak tahu ini. Ahli ibadah sholat semalam 1000 rakaat. Ketika dia sholat itu, atau ada masuk orang alim masuk, dia nggak sholat, dia di sampingnya duduk, berzikir begitu, sambil ketiduran gitu, sambil ngantuk gitu ya, sambil ngantuk kan mungkin capean lama ini kan, di sampingnya nggak sholat dia, ngantuk gitu, ngantuk. Setan di luar masjid, dia berbentuk manusia ya, setan godanya, setan itu goda pinter ya, mau berbentuk manusia atau bentuk apa punya dia, yang penting manusia itu tergoda. Maka dia datang di pintu masjid itu, keluar masuk, jadi nggak jadi. Ditanya sama kawannya, loh, kenapa kita nggak jadi masuk? Kamu nggak tahu kenapa? Aku menggoda orang ahli ibadah itu, saya goda dia. Cuman di sampingnya ada orang alim, hembusan nafas dia itu, mungkin dia kan tidur kan, hembusan nafas dia itu membakar muka aku, kata setan. Dia nggak jadi masuk dia. Saking apa namanya itu kuatnya pengaruhnya ahli ilmu ini. Maka semua kita lihat insya Allah ya, jadi ahli ilmu semua insya Allah ya. Dan orang alim ini dikatakan alim ini bidangnya masing-masing. Ada alim semuanya, alim seluruh fan, satu ahli ilmu. Ada orang itu alim itu contoh tauhid, dia paham di tauhid. Maka berarti dia ini alim dalam segi tauhid, alim dalam tauhid ya. Maka sekarang kita mau belajar tentang keesaan Allah SWT. Ya, masalah ketuhanan itu simpel, nggak payah. Yang penting Allah itu wujud ada, ya. Allah wujud ya, ada. Kemudian kita terdahulu. Namanya terdahulu itu nggak ada awalnya, dahulu kala itu di sana ada kerajaan namanya kerajaan ini, kerajaan itu kan dahulu kala, mesti ada awalnya itu. Tapi Allah Ta'ala itu dahulu itu nggak sama kayak makhluk, dahulu itu nggak ada awalnya. Allah wujud, kita bakok, kekal itu selamanya, berarti nggak ada akhirnya kekal itu. Sekarang kita lihat pembangunan megah, mobil yang mewah, mesti ada akhirnya, ada batas limitnya itu. Entah berapa tahun, berapa puluh tahun, pasti hancur. Tapi kalau Allah enggak, kekal selamanya. Wujud, kita bakok, mukhalafatul lil hawadits. Ini penting ya, ini yang paling inti yang kita pelajari. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Maknanya gimana? Pokoknya segala perkara, segala ikatan yang mengikat kepada persamaan itu nggak akan sama dengan Allah SWT. Itu beda. Makanya Allah itu nggak sama kayak Allah Taala, nggak kayak kita punya tangan, punya kaki, punya ini. Nanti bingung lah orang. Itu Allah punya tangan, nanti tangan kanan, tangan kiri, punya, terus nanti perutnya, nanti ada ususnya, ada bingung kayak manusia jadinya kan. Makanya Allah nggak kayak gitu. Terus gimana nanti? Masa gimana? Pokoknya kalau ada gentakan hati, kalau begini, kalau gitu kita tolak semuanya. Allah nggak seperti itu. Salah ya, yang tahu Allah hanya Allah. Maka kita harus yakin. Nah sekarang, pokoknya yang disebutkan makhluk ya, yang marah bersama itu berarti bukan Allah. Makanya suatu ketika saya Abdul Qadir Jailani, saya Abdul Qadir Jailani ya, seorang wali Allah ini, seorang wali Allah yang sangat tinggi derajatnya. Bahkan itu sampai ke tingkatan Qutbul Aqtab, pimpinan para wali ya. Maka beliau itu suatu malam, suatu ketika kan, ini orang itu kalau mau dekat sama Allah itu gampang. Kita harus ada waktu khusus untuk Allah ya, tak kasih tahu ini. Ada waktu khusus untuk Allah. Kalau kita ini sholat, kemudian kita puasa, kan orang udah biasa, udah banyak gitu kan. Kita carilah waktu khusus untuk Allah Ta'ala. Contoh ini, jam 3 malam nah, kita bersepi-sepi, kita nggak ada orang, ketika orang tidur, kita sholat tahajud, berdoa, nangis kepada Allah. Itu tanda kita dekat sama Allah. Kalau pengen kita tahu derajat kita di sisi Allah bagaimana, gampang. Bagaimana posisi Allah di sisi hati kita ini?
Kalau kita sama Allah tuh sayang, cinta, mengagumkan, berarti kita ini diagungkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sama Allah biasa aja, rasanya sholat biasa, anu biasa, berarti kita ini ya biasa di sisi Allah. Kita cari waktu yang tengah malam, sendiri, berzikir, berdoa, sholat sampai kita nangis. Nah, tangisan mata kita ini dalam suatu hadis ini, tangisan mata, saat walaupun itu sebesar apa lalat, itu akan memadamkan api neraka, tidak akan terkena api neraka. Insyaallah ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ketika itu lagi bersepi-sepi, lagi tahajud kepada Allah SWT. Gelap, nggak ada orang. Zaman dulu kan memang belum ada lampu kan. Berzikir Allah. Tahu ada sinar ini, sinar yang begitu terang. Suatu sinar terang. Sinar yang begitu terang. Maka langsung sinar itu mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, ya sesungguhnya kamu adalah hambaku." Kata apa? Kata sinar tadi. Sesungguhnya apa? Kamu adalah hambaku. Mantap kali sinarnya kan. Kamu adalah hambaku. Saya angkat kamu jadi hamba yang paling tinggi di sisiku. Sinar. Kemudian ngomong lagi, "Wahai Abdul Qadir, derajat kamu sudah tinggi, maka kau tidak perlu lagi. Udah kerjakan semaumu. Tidak perlu sholat, tidak perlu zikir, tidak perlu beribadah. Sekarang kamu seenakmu sana." Kalau kita kadang-kadang kita lagi zikir itu gimana kadang-kadang? Setengah, baru sholat, enggak kan baru sholat ya kan? Jadi kalau nggak kayak gitu. Apa? Karena beliau punya ilmu, beliau paham. Loh, ini nggak beres nih. Orang yang lebih tinggi dari saya, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu di atas para wali, para nabi itu nggak ada. Wali itu nggak ada tingkatannya, nggak bisa menyamai para nabi. Itu bisa apa? Tingkatannya begitu dahsyat ya, para nabi itu. Tapi sama Allah nggak boleh nggak sholat, tetap sholat, ya nggak? Bahkan sholat jamaah, tetap puasa, tetap menunaikan haji, sama. Maka langsung sama Abdul Qadir, "Ya Allah, kamu adalah musuhnya Allah, setan kau itu." Langsung sinar itu padam seret, hilang sinar. Lalu dia ngomong, "Wahai Abdul Qadir, kau tahu nggak? Dengan cara ini aku telah menggoda lebih dari 70 wali. Mereka tergoda, terpedaya, apa namanya itu, rayuan. Tapi kamu enggak. La ilaha illallah. Karena itu ahli ilmu. Makanya kita ini jangan sampai meninggalkan ilmu. Insyaallah ya. Kalau ada orang yang nggak sholat kayak ini, itu bukan wali itu, jadi wali setan namanya. Kemudian kita lanjut mengenai mukhalafatul warisi. Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dari seluruh segi. Segi mana saja, ini Allah berbeda dengan makhluknya. Diterangkan di sini dalam kitab Tijan Daruri diterangkan mengenai mukhalafatul hawadisi, yaitu fal mukhalafah lil makhluqati ibaratun ansal bil jirmiyati wal irdiyati wal kulliyati wal juz'iyati wal awazima an ta'ala. Maknanya mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, ya, itu adalah suatu ungkapan bahwasanya menghilangkan seluruh jermiyah, seluruh jisim, seluruh anggota, seluruh bagian-bagian. Allah Ta'ala bukan jirem. Jirem itu suatu kebendaan. Allah berarti bukan jirem, kebendaan. Bukan alda, bukan sifat. Bukan kuliah, bukan perkara yang bisa membesar. Bukan apa namanya itu yang tepat, bukan juz'iyah, perkara yang kecil-kecil, bisa. Karena perkara ini ada kaitannya, nggak bisa berdiri sendiri. Contoh ya, kalau jirem, namanya benda, itu bisa berdiri sendiri. Ada pohon Pak, pohon, aku punya pohon. Pohon apa? Pohon anggur. Pohon anggur. Tapi dia nggak, pohonnya itu aneh, nggak bertempat. Bisa kita bayangkan? Nggak bisa kan? Namanya pohon itu bisa bertempat. Di mana tempatnya? Di tanah. Nggak ada nggak bertempat. Lu tuh terbang, kan tempat itu nggak ada ruangan berarti, ya nggak? Semua itu ada tempatnya. Kalau ini kebenaran nggak tempat, kita manusia. Maka
kebendaan itu nggak bisa hilang daripada tempat, selalu lazim, selalu terikat dengan tempat. Yang pertama, Allah nggak kayak gitu. Yang kedua, mengenai erdiyah, yaitu sifat. Nah, lazim erdiyah al-qiyam bil ghair. Namanya sifat itu pasti selalu menempati atau menetapi perkara lain. Contoh Pak, hijau. Kita nggak hijau. Ini warna hijau kan? Ya Pak. Hijau. Kenapa Bapak bisa mengatakan itu hijau? Kenapa coba? Karena menempel sama tembok. Coba menempel sama tembok. Apa bisa dikatakan hijau? Nggak bisa terbayang. Itu hijau kan belum, itu cat masih hijau aja, belum ke tembok. Kan di wadahnya nggak ada wadahnya. Ya nggak? Hijau itu bisa tergambar sama kita kalau sudah nempel ke suatu benda, suatu perkara lain. Kemudian yang ketiga, kuliah menyeluruh. Ya, itu bisa dibayangkan kalau dia itu apa? Ada ruangan besar, kecil, kan pasti ruangan tuh besar berapa itu ada tempatnya. Yang keempat adalah bagian-bagian. Ya. Itu apa? Ada apa namanya itu kaitannya dengan kecil. Nah, contoh untuk benda itu kan walaupun kita cacat kan dia kecil terus kayak gitu. Hanya dikecil-kecil gitu. Nah, Allah nggak seperti itu. Paham soalnya ya? Kemudian namanya beda sama makhluknya ini sangat banyak ini apa penjelasannya. Kalau dalam Al-Quran diterangkan yadullah ma'al jamaah. Yadullah fawqa aydihim. Terangkan dalam Al-Quran itu yadullah fawqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya gimana? Jadi kalau punya tangan, nggak kayak gitu. Ini kata kiasan. Apa kata kiasan? Maknanya kekuasaan Allah SWT. Contoh gimana? Kita perhatikan contohnya. Ini kita paham ya dalam sekarang bahasa yang paling tinggi itu bahasa apa? Katanya. Bahasa paling tinggi bahasa Arab kan Pak ya? Paling tinggi itu bahasa Arab. Sekarang kalau orang mengatakan bahasa Arab itu nggak ada kiasan, nggak ada majas, itu kira-kira bodoh nggak orang mengatakan kayak gitu? Bodoh kan? Bodoh nggak? Bahasa yang tertinggi itu mesti ada kata-kata majas, kata kiasan, kemudian kata-kata sastra itu mesti ada. Di Indonesia aja ada kan? Ya enggak? Bahasa kiasan seperti dia bibirnya itu meleleh atau lidahnya selalu basah, berarti banyak ngomong kan gitu, enggak? Tangannya panjang, berarti mencuri kan gitu. Dia tangan kanannya Pak Presiden. Jadi cerita apa sih? Kalau orang pintar kan, berarti ada kita presiden kan gitu. Ada orang mengatakan dia tangan kanan presiden, berarti dia jadi tangan presiden ya berarti ya. Sering gitu jadi tangan presiden gitu. Orang bodoh kan gitu. Itu kan kata-kata kiasan itu semua. Dalam bahasa Indonesia ada, apalagi dalam bahasa Arab ya pasti ada kan. Tapi salah ya. Maka ya Allah fawqa aydihim dalam Al-Quran. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bukan Allah punya tangan bukan kayak gitu. Maksudnya ya itu diketahui nih kata kiasan adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya Allah tolong mereka gitu. Tapi salah ya. Ini kita harus yakin. Ada seorang Arab, ada seorang kafir datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi, didatangi oleh sahabat Nabi. Diajak masuk Islam. Masuk Islam. Ini diceritakan dalam kitab. Maka orang yang dakwah tadi bilang, ayo masuk Islam dengan kita. Maka orang yang didakwah itu orang kafir tadi mengatakan, Tuhan terbuat dari apa? Tuhan kok terbuat dari apa? Kan aneh. Tuhan itu yang buat apa-apa, bukan terbuat dari apa? Itu bukan Tuhan namanya. Ya. Dinasihati lagi, kan Tuhan saya itu Allah yang Maha Kuasa, ya. Allah yang Maha Perkasa. Tidak ada sekutu bagi yang sedikit. Tidak ada yang kuasa melainkan Dia. Tuhan terbuat dari apa? Dari emas kan? Dari perak kan? Dari apa kan? Malah mengayal. Akhirnya apa? Allah datangkan petir, yang kepalanya hilang kepalanya, sampai petir. Ini kita kayak gitu. Pak salah ya. Jadi kita harus tahu, pokoknya yang menyerupai Allah itu berarti bukan Allah. Itu berbeda dengan apa namanya itu dengan makhluknya. Maka lafaz-lafaz di Al-Quran yang banyak
banyak takwil yang kira-kira butuh takwil. Kan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tuh, minha ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Jadi ayat Al-Quran itu isinya dua. Ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas maknanya. Seperti aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini makna Al-Quran yang sudah jelas maknanya, namanya muhkamat. Jelas maknanya, orang tidak akan bingung. Sholat yuk, zakat terpaham. Tapi ada wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat Quran itu yang orang tuh bingung memahaminya. Kalau dalam para ulama. Harus lewat para ulama, harus lewat ahlinya. Lah, dunia aja belajar kedokteran, nggak bisa belajar sendiri. Ada orang belajar kedokteran. Wah, saya mau belajar pakai syarat universitas lah. Pokoknya saya mau paham sendiri dari buku, saya tengok sendiri caranya untuk iman. Salah ya kan ya? Orang nyonteknya pakai suntik sapi ya kan? Langsung mati dengan suntik ya kan? Karena tidak belajar. Dunia aja perlu belajar, perlu punya sanad, perlu punya apa namanya itu guru. Nah gimana kita agama ini harus lewat para ulama. Insya Allah ya, harus lewat yang ahlinya, lewat yang lebih ahli dari kita. Para ulama itu jangan cukup Quran harus Quran hadis. Banyak Quran datang bisa ngomong, hadis bisa ngomong sama kamu, kan nggak bisa. Harus ada guru yang mengajari kita. Gitu. Di Quran ada lafaz summa stawa al arsy. Allah Ta'ala di situ sekarang bersemayam di arsy. Ya. Ini maknanya sebenarnya bukan bersemayam. Makna dalam asli itu dalam tafsir-tafsir yang lain itu artinya istaula. Allah Ta'ala menguasai arsy. Maknanya apa? Karena yang punya arsy itu hanya Allah. Loh kalau dikatakan Allah Ta'ala menguasai arsy, ini kata-kata biasa. Kalau nggak terangkan Allah menguasai dunia, ya udah banyak, udah umum, kan gitu. Lah kenapa? Karena arsy ini makhluk yang terbesar di dunia ini, sangat besar, makhluk Allah yang terbesar yang sampai berita sampai kita. Ya kita yang selain itu nggak tahu kan, Allah yang tahu kan. Cuman berita yang sampai kita ini arsy itu makhluk yang terbesar. Maknanya kalau Allah sudah menguasai arsy, menguasai alam semesta kan gitu. Itu orang pintar. Bukan Allah duduk di arsy, Allah di bawah arsy, itu. Ini yang penting ya. Kalau ada yang mengatakan di sana, di situ, itu berarti makhluk. Ya. Makhluk itu butuh jihad. Jihad itu apa? Bukan jihad ya. Jihad itu kan perang. Jihad ini apa? Ini adalah posisi mata angin. Lihat. Jihad ini adalah posisi mata angin. Posisi mata angin. Coba sekarang ini. Kapan posisi mata angin itu datang? Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Kapan itu bisa datang, Pak? Kapan bisa dibayangkan? Setelah daya tempat. Setelah daya tempat. Sekarang kalau tempat itu belum ada gimana kira-kira? Bisa dibayangkan nggak? Kalau kita mengatakan Allah di atas, Allah di kanan, Allah di kiri, ini nggak benar. Berarti bukan Allah itu makhluk. Maghrib kan di atas, Allah di kanan, di kiri kan itu makhluk. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan itu semua. Kalau dalam mata Allah di atas arsy, ya, berarti itu nggak benar. Loh kok bisa? Nah, sekarang sebelum arsy terciptakan Allah di mana emang? Allah nggak butuh tempat. Allah nggak butuh tempat sama sekali. Allah nggak butuh tempat. Kan? Kalau Allah Ta'ala nggak di arsy gimana? Makanya kita ada seorang ulama ketemu sama orang yang suka mujassimah. Itu aliran Wahabi, mujassimah itu. Itu ketemuan tanya, Pak, di Quran itu diterangkan, ini Quran ini ayatnya itu muhkamat kata dia, kata orang Wahabi tadi. Padahal ayat summa stawa 'alal arsy, Pak, ya harus tahu ya Pak. Ini tak terangkan. Pokoknya di Quran itu tak garisbawahi ada dua kategori di Quran itu. Ayat muhkamat sama mutasyabihat. Kalau muhkamat itu maknanya jelas, bisa dipahami, ya. Kalau mutasyabihat tidak akan bisa dipahami kecuali orang ulama. Maka orang tadi bilang sama ulama tadi, tuan, orang Wahabi tadi kan. Di Quran itu ada lafaz summa stawa 'alal arsy. Itu ayat muhkamat kata dia. Loh, bukan muhkamat itu mutasyabihat kata ulama tadi. Loh, jelas kok summa stawa 'alal arsy, Allah duduk di arsy katanya. Itu muhkamat. Tidak.
Itu tasyabihan karena ayatnya cuma itu aja. Ada di Quran itu apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu ayat mukammal. Maksudnya Allah enggak akan ada sesuatu pun. Kalau Allah di atas, sama kita duduk juga. Apa itu kepada Allah itu? Kan gitu. Nah, terus kayak gini sekarang. Asal ulama tadi tanya, kalau kau yakin Allah di atas, ya, sebelum aras itu diciptakan, Allah di mana? Bingung dia. Ya di mana-mana kata dia. Oh, kayak kamu ngarang di mana-mana, kayak Allah kecil aja bisa pindah-pindah kemana-mana. Kalau kita kecil bisa sana-sana, kita kecil. Allah Maha besar, nggak kayak kita pindah-pindah itu. Bisa lah, paham ya? Jelas ya? Jelas ya? Kita bayangkan, Allah itu Maha besar. Namanya Maha besar itu nggak bisa ada orang yang menempatinya. Orang besar, ada orang besar itu. Ada perkara besar, pabrik besar, kan bertempat semua itu. Ada ruangan besar menempatinya. Kalau Allah Maha besar itu terbebas dari ruangan, dari tempat, dari segalanya. Karena besarnya bisa dibayangkan. Nah, soalnya ya. Ini memang lama saya terangkan karena mukhalafah ini sekarang banyak kali di Indonesia di mana-mana ini gara-gara orang nggak paham mukhalafatul hawadisi, sifat Allah yang ditambah kok mukhalafah yang tepat ini banyak orang nggak paham ini salah kaprah. Kasihan, tadi kadang-kadang kasihan salah kaprah karena nggak paham. Kemudian diterangkan juga di Quran, yauma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujudi fala yastati'un. Ketika di hari kiamat itu ketika betis tersingkap di tengah Allah punya betis, astagfirullahaladzim. Maknanya ketika betis tersingkap itu kata-kata kiasan kayak mutasyabihan. Maknanya apa? Hari yang sangat membingungkan, hari yang sangat mencengangkan, hari yang sangat menggundah gulanakan. Karena ketika itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi ketika itu pokoknya ibu lari dari bapaknya, dari suaminya, ayah semuanya lari ketakutan nggak mau dituntut. Saking ngerinya ketika itu kita punya rasa sayangnya setengah mati di dunia kan. Di sana itu udah ketakutan. Maknanya ketika betis tersingkap maksudnya gimana? Kalau orang lari gimana kira-kira Pak? Pakai sarung lari, apakah lari apa dibuka betisnya? Ya kan? Menunjukkan apa? Saking sangatnya gemuruh, saking sangatnya apa itu galaunya ketika itu. Tapi orang yang nggak paham dengan ayat mutasyabihat, nggak paham dia artikan apa adanya, itu bikin dia salah. Nanti diterangkan dalam hadis juga an yamin rahman wakil talyadin yamin. Dari hadis yang saya baca tadi sore, saya dengar dari sore itu. Maksudnya dalam dari arti ini Pak. Ini kenapa saya terangkan gini? Karena saudara kita orang Wahabi itu dia banyak terangkan hadis kita hadisnya kita bingung gitu. Sama dia kita ini kita tambah bingung. Maka saya terangkan. Sekarang gini Pak. Allah Ta'ala itu di situ diterangkan dalam hadis ya kalau secara asli makna kita apa adanya ya. Bahwasanya Allah kiltal yadayhi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah kanan. Berarti kan malah cuma satu tangannya dua kanan. Ya enggak? Aneh kira-kira. Aneh kan? Tangan dua kanan tangan kiri atau kanan sebelah. Kalau cacat kan gitu. Lah maknanya apa? Maknanya ini kata-kata biasa, bukan kalau menyatakan itu bukan kata-kata biasa. Sebagaimana saya terangkan tadi itu. Wah, dia itu tangan kanannya Pak Abdurrahim, berarti orang dekatnya Pak Abdurrahim. Ya. Sekarang aja, kadang kita ini ngomong sama orang, itu kadang nggak apa adanya gitu. Contoh, Pak siapa itu? Itu orang besar itu. Mana? Orang besar itu di Indonesia itu orang besar dia, menteri orang besar. Padahal orang kecil pendek. Ya enggak? Orang kecil pendek Pak. Itu orang besar nih, ya kan? Apa dia besar? Enggak, kata-kata biasa. Jadi kata kiasan itu berlaku di bahasa kita, apalagi bahasa Arab yang paling tinggi itu kata kiasan lebih ada lagi. Paham semua soal ya? Paham ya? Ini mana kalau berbeda dengan makhluknya. Pokoknya kalau ada orang yang bikin kita bingung, pokoknya kan kita keluarkan ayat itu. Aduh ada ini ayat yang mukabat ya. Kalau semua setawa langsung itu yang mutasyabihat, yang mukabat apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala.
Dalam surat ini juga ada surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menyertai Allah. Sudah jelas. Ya, itu yang ayat yang jelas gitu. Kalau Allah ya, makanya Allah nggak bisa terbatas pada tempat di sana, di sini. Allah di mana? Ada orang tanya sama kita, Pak Ustaz, Allah di mana? Allah sudah ada sebelum ada yang di mana. Nah, gitu ya. Allah sudah ada sebelum ada yang di mana. Belum oh gitu. Iya, karena di mana itu ada, setelah dia tempat. Allah nggak butuh tempat. Kalau butuh tempat sama kayak kita dong. Iya, kita makhluk yang diciptakan. Sebenarnya Allah yang menciptakan kita ya, Allah nggak butuh tempat. La ilaha illallah. Allah Maha Besar dan nggak ada katanya sedikit pun. Kalau kita masih ragu ini bahaya, Pak. Makanya kita punya keindahan segala yang ada punya Allah. Pujian yang alhamdulillah segala puji yang paling layak dipuji adalah Allah Taala karena semuanya keindahan hanya Allah yang punya. Maka nanti itu Pak ahli surga. Ahli surga itu nanti ada di sana di surga itu namanya Yaumul Mazid. Ini Pak, Yaumul Mazid itu hari tambahan. Makanya orang itu Pak kalau di dunia itu alim, di surga juga alim. Jangan kira kita orang alim ini bukan di dunia bermanfaat, tidak, di surga juga bermanfaat. Nanti ketika itu ada hari mazid, maka semua orang dikumpulkan sama Allah Taala, dikumpulkan semua Allah Taala, semua dikumpulkan di satu tempat, sop-sopnya menurut sholat kita. Kalau kita ini Pak rajin di sop awal, jumatan di sop awal, nanti ketika menghadap Allah di sana. Kalau bisa kita menghadap Allah, bisa, orang beriman bisa. Ayatnya mana? Ila rabbiha nadhir, surat kiamat itu. Ila rabbiha nadhir. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau di dunia ini kan nggak bisa, karena dunia ini begitu ringkih lemahnya, nanti hancur dia. Maka kita akan melihat Allah baris di sop kita ini. Kita di sana itu kalau kita di dunia sop awal terus, atau di sop awal, nanti di sana kan sop awal kita melihat Allah Taala itu. Maka nanti ketika itu dibukalah sikap, dibukalah tabir hijab antara kita sama Allah. Ketika kita melihat Allah Pak, udah lupa bidadari yang cantik, yang luar biasa itu Pak, bidadari itu. Bidadari itu tambah hari tambah cantik Pak. Kalau dunia ini kan kita punya bidadari satu ini Pak ya. tambah hari kan berkurang. Udah dari saya itu tambah hari tambah cantik lagi, tambah istimewa lagi, tambah cantik lagi terus sudah ada habisnya. Karena kenikmatan surga itu terus bertambah, terus. Dan siksa neraka bertambah lagi, setiap hari bertambah terus. Pedih terus gak ada habisnya. Orang kafir itu gak ada kenikmatan. Maka dibuka. Mereka sangat sayang, sangat indah, lupa semua kenikmatan. Seandainya mereka surga ini gak masalah udah, saking indahnya. Maka Allah tanya, saya ridhoi kalian minta apa sekarang? Bingung kan mereka minta apa? Bayangkan di surga ini Pak, Bapak pengen ada burung lewat, pengen jadi panggang langsung. Kan. Nanti karena sungai ngalir dia kayak sungai Kampar nih Pak, kalau ke bawah butek lagi kan. Di sana sungai itu ngalir tuh di kamar kita, ngalir di mana kita. Ada sungai ngalir, pengen kesini lah, pengen minum sungainya, sering sungai datang kita minum susu, nanti pergi lagi dia, ngalir. Ada sungai susu, sungai madu, sungai arak nggak mau bukan ya, sungai begitu luar biasa. Nanti kita pengen datang. Apalagi pengen apa? Datang. Pengen buah-buahan itu datang. Ada pohon namanya pohon tuba. Pohon tuba ini isinya semua ada. Pakaian ada. Pohon tapi buah-buahnya itu macam-macam. Buat pakaian ada, kemudian buah-buahan banyak isinya itu. Yang dikelilingi oleh kuda tercepat 100 tahun nggak nyampe. Saking luasnya itu. Mau apa aja tercapai. Langsung kalau datang ke apa aja langsung. Tapi bingung lah orang kali surga di sana sama Allah suruh minta apa ya bingung, minta apa lagi dan semua dituruti semua. Minta apa lagi coba? Kan nggak tahu kan? Maka dia datang kepada ulama. Datang kepada ulama ini datang. Kita minta apa lagi nih? Minta apa lagi? Semua udah kita turuti. Oh minta ini. Soal kepada Nabi Nuh, soal kepada siapa? Nabi Ibrahim. Jadi kan jadi tahu, nggak salah ya. Maka nanti yang mengantarkan soal kita kalau kita mau ketemu Nabi Nuh, ada Pak. Para siapa? Para ulama. Itu nanti diantar sama ulama, ke Nabi Nuh, Nabi Adam, cerita. Nabi Nuh dulu gimana ketika Nabi Nuh di dunia dulu, ketika menjadi bandar itu ceritanya gimana? Kita langsung cerita secara langsung. Ketemu Nabi siapa? Ketemu Nabi
Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu gimana ceritanya punya kerajaan besar gini, oh cerita. Nanti ketemu siapa? Nabi Hud. Gimana kau punya dulu Nabi apa? Tuhan, cerita aku udah begini. Wah cerita langsung ke Nabi. Wah ala kainahnya di sana. Insya Allah ya. Makanya harus keyakinan kita jaga betul. Insya Allah Pak. Nah, setelah itu udah saking nikmatnya kepada Allah Taala, maka Allah suruh balik, suruh balik kita. Setelah kita balik ke surga, wah bidadari tambah aneh dan kita, bukan aneh, tambah tercengang, kok tambah buatan lagi, tambah luar biasa lagi. La ilaha. Insya Allah ya, kita lihat. Pokoknya Allah terlepas dari seluruh arah, dari seluruh jihad, dari seluruh tempat, dari seluruh kaitan-kaitan. Allah Ta'ala enggak seperti itu. Makanya ada orang yang mengharapkan tawasul. Tahu tawasul Pak? Wahabi itu ada kita mengharapkan tawasul. Katanya tawasul itu haram. Terus ila dzalil nabina, kemudian kepada ulama ini kalau Syaikhul terjadi Al-Fatihah itu haram katanya. Karena itu menyembah mereka. Kan bodoh kemarin. Masa kita kirimannya sama Syaikhul terjadi kita menyembah mereka. Apa kata mereka? Itu dari orang-orang kafir dulu kata mereka bilang. Itu di Quran tuh mana budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata yang mengatakan itu haram. Itu orang kafir tuh, dia punya berhala. Ya. Mana budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata orang kafir Mekah itu. Saya menyembah berhala ini supaya saya dekat kepada Allah. Lah kamu kan kirimannya sama Abdul Qadir Jalil, ya kan? Supaya dekat sama Allah kan? Nyembah berarti kan? Ya beda Pak. Oh pahamilah lafaznya di Quran pahami. Orang kafir itu lagi mana? Mana butuh illa liqarribuna. Kami tidak menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka dia menyembah kan? Ya enggak? Ya enggak Pak? Kan dia menyembah berhala, menyembah berhala. Katanya supaya dekat sama Allah gitu. Apa kita ini kirim Fatihah sama Syekh Abdul Qadir Jalani? Menyembah Syekh Abdul Qadir Jalani? Kata enggak, kita cuma kirim Fatihah. Dan di Quran ada dalilnya. Mana dalilnya? Wabtagu ilaihil wasilah. Itu di Quran Pak. Carilah kamu wasilah, hubungan. Kita nih Pak, bahas payah. Kita bahasa terlalu Pak. Gampang aja. Bapak ya, mau ke RMB, nggak ada orang dalam. Kira-kira gimana? Payah nggak? Gitu kan? Ya kan? Ada orang dalam, cari orang dalam. Kamu kerja di situ ada RMB. Wah ya, nggak orang dalam kan gampang masukkan gitu. Dan sekarang kita sama Allah Taala. Allah sudah punya hamba-hamba yang mulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar Al-Syabandi, Syekh Abu Hasan Asadi. Ini kita dekat sama mereka, kirim sama mereka. Dan nanti mereka yang nolong kita kepada Allah. Ngerti insyaallah ya? Itu sebenarnya itu nggak bingung Pak. Islam itu nggak membingungkan. Cuma orang itu kadang digoda setan katanya sesat itu. Insyaallah ya. Berapa menit lagi? Bisa berapa menit lagi? Ya, ntar lagi ya. Ini satu seperti aja. Karena ini pembahasannya panjang. Kalau apa di sini karena banyak sekarang kesesatan itu gara-gara itu. Kayak di India, nyembah apa disembah? Sapi Pak. Nyembah sapi. Kalau nggak terlalu fanatik ya, dia nggak nyembah itu mengharamkan sapi lah. Maka saya pernah di kereta api ke satu orang India, ya orang India yang taat lah katanya. Tapi agamanya ini. Saya tanya, Pak, kok sapi itu gimana katanya? Ya jangan sebelah lah sapi itu katanya. Sapi itu yang lain aja Bapak. Padahal itu sapi itu dari mereka. Lah kalau orang itu berpikir sapi loh mereka. Kenapa kok katanya Tuhan mereka katanya? Karena sapi ini beri manfaat banyak, kasih susu sama kita. Tuhan kita berarti enggak, sapi loh bayangkan Pak. Dia makhluk diciptakan, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa gerak sama kayak kita. Kemudian dia nggak punya otak sama kayak kita. Ya, kepintarannya berbeda sama kita. Kok masa kita nyembah mereka dia itu kok Pak bodohnya angka bodohnya gitu. Coba dia mikir, dia makan, saya makan. Dia bersama, dia berak, aku berak. Masa saya sembah? Masa dia Tuhan kan? Katanya gitu kan. Makanya siapa ahli neraka itu siapa? Isinya orang neraka itu siapa isinya? Orang bodoh. Makanya Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk, surat Al-Mulk, lau kunna nasma'u aw naqilu
makunna ashabus sa'ir, kata orang Jawa, kata orang kafir jadi neraka. Seandainya dulu kami itu mendengar dan kami pinter, kami gak jadi ahli neraka. Itu dulu bodoh sih kami ini. Orang bodoh itu apa? Gak kenal Tuhan, orang bodoh. Bukan orang bodoh itu enggak paham, bukan. Orang bodoh itu gak kenal Allah, itu orang bodoh. Jangan kita tengok Tuhannya orang Buddha, orang Hindu. Hari saya tahu apa? Tuhan patung, tangannya 8. Ada tangan ini, tangan itu, pada itu dewa hujan, dewa ini. Aneh. Sama saya, ganteng saya kan? Masa dia Tuhan saya kan gitu? Soalnya dia nyembah saya kan, aku yang lebih ganteng. Masa dia saya sembah? Lucu ya. Apa? Oh itu enak itu. Ya. Ada lagi, mas pokoknya tuh kalau orang tuh nggak tahu kalau lewat di sini, itu jadinya akan kebingungan. Kayak orang Kristiani itu Pak, nyembah Yesus. Loh, dia kayak kita, malah dia disalib. Itu bukan Nabi Isa yang disalib ya. Yesus cuma itu sekalian ya. Dia bilang itu nggak bisa. Dia disalib. Nyalakan diri sendiri nggak bisa. Kamu kita sembah itu gimana coba? Mana bersusah? Gimana bersusah? Kalau dia udah sendiri nggak bisa, masa mau nolong kita? Kan gitu. Karena dia nggak paham masalah Allah di sini bedanya Allah sama makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan yang alam. Alam itu siapa? Semua selain Allah itu alam. Kambing, kerbau, sapi, langit, bumi, semuanya alam. Alamin. Makanya Allah Taala punya rahasia semuanya. Maka kita ini pokoknya harus yakin mantap. Pokoknya segala yang kita lihat ini semua makhluk. Apa saja makhluk. Ini semua makhluk. Siapa Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau ada latanya, kalau nggak bisa melihat kita iman. Itu kita iman. Kalau kita cuma bisa iman sama kita lihat, berarti kita sama kayak sapi, sama kayak kerbau. Maunya sama yang dilihat, kerbau, sapi. Kau ini ada rumput enak ini, gak usah makan ya. Nanti tak kasih rumput lagi lebih banyak. Apa kata dia? Ada nggak percaya, makan aja. Ada gitu. Dia nggak percaya sama yang apa? Kayak kerbau, kayak sapi. Makanya di Quran itu siapa yang beriman itu? Alif lam dari kali kita berarti dari lagi siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman pada perkara gaib. Inilah. Nah, karena berarti bukan ujian Pak. Kalau kita iman pada perkara tanpa ya berarti bukan ujian lah namanya. Makanya kalau orang udah lepas dari tenggorokan bisa dari gaib. Semua orang beriman ketika tetapi tidak diterima. Makanya kalau kita iman untuk perkara yang apa? Orang semua beriman kan dunia kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji mana yang paling baik amalnya. Kita harus yakin, justru yang nggak tampak itu lah. Keren. Allah makanya Allah itu wahid. Allah itu wahid kita kan pada perkara wahid kepada Allah Taala, kepada apa? Iman kepada malaikat, kepada mas apa? Kepada hari kiamat, qadar wahid. Kami soal ya, kita kuatkan iman kita. Semoga Allah lindungi kita semua. Kalau jaga iman kita terus sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu Pak. Rohnya orang beriman ini ketika mati nanti orang cabut langsung suara sama Allah, sujud di hadapan Allah, baru kembali ke alam kubur. Kalau orang kafir enggak, campuran mereka terus dia ke kubur, enggak disuara sama Allah, enggak bisa berjumpa Allah Taala, dan bahkan dia terus dipukul terus diazab terus tanpa berjumpa kepada Allah kan, tambah sakit nih. Kalau kita dihantam Pak, tahu yang hantam, kan tahu enak kan? Oh berarti dia hantam saya, dia dihantam nggak tahu siapa yang hantam kita. Masuk ke dalam karung belajar kita kan bingung kita kan gitu itu orang kafir. Semoga Allah selalu jaga iman kita sampai hari ini insyaallah ya. Mati tak benar. Iya boleh. Kan di cerita di surga nanti. Di surga nanti kan umur kita ini kan muda-muda. Iya. Tidak ada orang tua yang di surga. Enggak ada. Semuanya muda. Kemudian kalau anak-anak sama. Nanti anak-anak itu semua berkumpul pada Nabi Ibrahim. Anak kecil yang mati yang masih kecil ya, berkumpul sama Nabi Ibrahim. Nanti setelah itu baru di surga baru sama semua. Terus umur kita sama umur orang tua sama semua. Tapi tetap tetap keluarga kita. Dia kenal. Di surga itu nggak usah bingung Pak. Kita ya kita. Coba Abdillah, bukan di sana jadi Abdillah yang mana? Saya itu sekarang udah nggak ada lagi, nggak bisa Pak. Abdillah selamanya Abdillah namanya, betul Ibrahim, cuma udah beda. Badan jadi indah, mukanya jadi ganteng, kulit nggak keriput lagi, jadi gagah. Tapi tetap jiwanya Pak Ibrahim, nyawanya itu nggak kan, nyawa kan bisa kita lihat. Nyawanya tetap kita Pak. Kita ya kita.
Nggak bisa kita jadi kamu jadi saya, kan nggak bisa. Kita gitu. Nanti malah kita nggak bingung, orang tua nggak akan bingung. Tapi kita tahu. Gini lah soalnya, gini ya gampangnya. Sekarang kita ketemu bapak kita. Terus bapak kita ada plastik pak, plastik. Kita tahu itu bapak kita kan. Atau itu bukan bapak saya lagi, udah plastik udah kulitnya nggak kering lagi, bapak saya kan nggak kayak gitu. Tetap itu bapak kita. Nggak usah bingung kayak gitu. Itu perkara yang udah. Berarti udah semuanya. Kalau kok udah semua gimana Pak? Nanti aku bingung bedakannya. Enggak bingung. Enggak. Ya kayak kita, yang saya ceritakan tadi, kan enggak ada bingungnya. Malah senang, soalnya jadi muda semua, jadi ini semua, belia semua. Nah, misalnya ya, kurang lebih 33 tahun nanti kita mulai dari sana, semua sama, dan bidadari itu sepadan sama kita. Mengubah atroba al-Waqiah ini. Ya, sejak mereka apa namanya itu, umurnya itu sepadan sama kita. Insyaallah ya, cukup jawab. Semoga Allah kita insyaallah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah al mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.